Nazarudin agar nonaktif untuk memudahkan penyelidikan Komite Etik KPK. Kalau misalnya kredibilitas daripada lembaga ini sudah tidak dipercaya lagi, lalu untuk apa lembaga ini didirikan? Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau misalnya panitia seleksi tidak menemukan lagi orang yang kredibel untuk memimpin lembaga ini, lalu apakah kita biarkan? Karena apa? Lembaga ini kan mengeluarkan biaya, dana APBN disiapkan untuk operasional lembaga ini. Nah, kalau ada kos, manfaat nggak ada, untuk apa lembaga ini diadakan? Nah, tentu usulan ini tidak hanya sekedar pembubaran KPK, tapi juga ada solusi lain. Tak berhenti di situ, Marzuki yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat juga menghimbau agar para koruptor diampuni. Ia usul agar pemerintah memutihkan semua kasus korupsi di masa lalu. Selanjutnya, dana koruptor di luar negeri dikembalikan ke Indonesia dengan dikenai pajak. Pernyataan kontroversial Marzuki itu langsung menuai kecaman keras. Sejumlah pihak menyesalkan pernyataan Marzuki yang mereka nilai konyol dan tidak berdasar. Organisasi penggiat anti korupsi, diantaranya Indonesian Corruption Watch dan Pusat Kajian Anti Korupsi menyebut, usulan Marzuki itu bertentangan dengan semangat membasmi korupsi dan berpotensi melemahkan perang melawan korupsi. Tim TV One mengabarkan. Ya, mau ada bubarkan KPK, pemutihan koruptor, ini sumbernya karena nyanyian Nazarudin. Ini semua dari anak Nazarudin, akhirnya berdampak seperti itu. Dan goncangan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi pun juga makin kencang setelah badai menghantam KPK oleh tudingan-tudingan miring seorang Nazarudin yang belakangan keberadaan penegak hukum ad hoc ini dicibir oleh sejumlah pihak. Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Ali bahkan mengusulkan KPK dibubarkan dan para koruptor diampuni. Ya, usulan ini rupanya menuai kontroversi. Usulan ini bahkan dituding konyol dan melanggar konstitusi. Sikap Marzuki Ali dinilai bertolak belakang dengan keinginan Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas korupsi. Ya, kita masih ingat iklannya Partai Demokrat, katakan tidak untuk korupsi begitu ya. Dan pemirsa, inilah tantangan besar bagi lembaga penegak hukum ad hoc yang dibangun untuk mengimbangi lembaga kepolisian dan kejaksaan. Hadir di tengah kita di studio ada pakar hukum dari Pusat Kajian Anti Korupsi Mas Zainal Arifin Mukhtar dan juga anggota Komisi Hukum Gayus Lumbun. Nanti akan menyusul bergabung dengan kita yaitu Dewan Penasihat Komite Etik KPK Bapak Abdullah Hehamahua. Ya, selamat sore Pak Gayus, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, saya mau meminta pendapat dulu tentunya dari Pak Gayus sebagai anggota Dewan. Ini Ketua Dewan loh Pak, Ketua DPR tiba-tiba memberikan statement, pernyataan bahwa KPK itu bisa dibubarkan, kemudian koruptor tolong dimaafkan saja. Ini menurut Anda konyol atau biasa-biasa saja atau bisa diterima? Kita harus membaca dengan teliti kalimat beliau ketika beliau melontarkan. Kalau saya tidak salah menyimak, beliau mengatakan KPK dibubarkan saja kalau terdiri atau di dalamnya ada orang-orang yang tidak kredibel. Itu bunyi lengkapnya. Seperti itu kira-kira. Artinya perlu diperhatikan lebih jauh lagi, yang dibubarkan KPK-nya atau orang-orang yang tidak kredibel berada di sana dengan keadaan-keadaan yang kita saksikan sementara ini. Tapi kan jelas Pak Gayus, kalau di situ tadi kalau Anda kan memisahkan tadi kan orang-orangnya atau lembaganya. Kalau ini kan jelas statementnya KPK-nya yang dibubarkan. Kalau orang itu tidak kredibel. Jadi itu berkaitan ya. Itu satu rangkaian kata di mana lengkap, ada predikat, di sana ada subjek. Jadi kita harus membaca secara runtun dan kembali diklarifikasikan bersangkutan. Tapi Anda setuju berarti jika memang terbukti lah ya, secara hukum terbukti memang ternyata orang-orang yang disebut Nazarudin itu ternyata memang bermasalah, berarti KPK dibubarkan? Anda Saya tidak setuju karena yang ditindak adalah orang-orangnya. Tapi karena itu saya mengatakan bahwa ini bukan frasa, tapi ini suatu kalimat yang lengkap yang ada objek, ada subjek, ada predikat. Jadi artinya ini satu kelengkapan kalimat yang harus kita cermati. Yang beliau maksud itu adalah membubarkan KPK atau KPK bubar kalau terdiri dari orang-orang yang tidak kredibel di situ. Baik, Pak Gayus, Anda adalah orang dari Komisi Hukum. Ada beberapa kawan dari partai Anda juga pernah berurusan dengan KPK. Anda sendiri melihat KPK sekarang masih kredibel atau tidak?
Sejauh ini KPK mempunyai eksistensi yang cukup baik ya, walaupun tidak maksimal. Tidak maksimalnya kenapa? Banyak sekali kasus yang berjalan, tapi juga ada yang tidak. Ada yang berjalan tanpa pihak-pihak yang lengkap, tapi juga ada penghentian sementara menunggu sampai lengkapnya pihak. Apakah? Jadi ini bagi saya, kalau saya melihat terminologi hukum yang harus dijalankan, itu tidak konsisten. Ya. Kalau tadi disebut apakah masalah tadi berkaitan cek pelawat misalnya. Nunu Norba itu kan belum hadir dan belum diminta keterangan. Itu yang Anda bilang tidak lengkap tadi ya, ya, dijalankan. Ya, tapi kalau kita bicara yang kasus yang oleh Nazarudin misalnya, itu kan tidak berjalan. Masih tangkapnya Nazarudin. Padahal kan hukum ini di pidana jelas kita membaca ada berapa pihak yang berkait-kaitan dalam satu peristiwa hukum. Seperti ada dader, pelaku, ada ikut serta, ada yang menikmati, dan ada yang membujuk. Tadi ada 4 pihak di sana. Nah, semestinya ya tentu KPK juga harus berjalan seperti konsistensi yang Jadi ada. untuk kasus Nazarudin ini Anda menilai KPK tidak berjalan di on the track itu? Tidak. Kalau harus menunggu Nazarudin tertangkap dulu, sementara yang lain yang diisukan demikian kuat itu tidak direspon. Tentu ini merupakan bagian yang inkonsisten dengan apa yang dilakukan terhadap kasus yang lain. Oke, Mas Zainal, Indonesia ini ada sekitar 241 juta masyarakatnya. Sulitkah untuk menemukan orang-orang yang kredibel, bersih untuk memimpin KPK? Saya pikir ada beberapa hal yang harus diluruskan dulu dari pernyataan Pak Marzuki Ali. Pertama, kalau dia katakan bahwa komisionernya bermasalah, menurut saya belum. Karena saya tidak tahu apa yang bermasalah dari komisioner. Kalau misalnya Chandra dianggap bermasalah, tetapi kan belum ada kemungkinan itu. Dalam beberapa kemungkinan kan kita harus membacanya secara timing. Maksud Anda fakta hukumnya belum ada? Itu kan sekedar fakta hukum. Tapi timing pertemuan Chandra misalnya, memang dia bertemu. Tetapi kan kemudian timingnya adalah ketika tidak ada perkara. Belum ada perkara. Padahal yang dilanggar, yang dilarang di pasal 36 itu adalah bertemu dengan orang yang sedang berperkara. Iya kan? Di pasal 36. Nah, Artinya harus melihat itu. Satu, jadi jangan kemudian menyamaratakan busuk KPK adalah komisionernya busuk dan karenanya harus dibubarkan. Satu. Yang kedua, pernyataan itu kan menurut saya ada banyak kemungkinannya. Jangan-jangan Pak Marzuki Ali tidak tahu penyakit sebenarnya KPK apa. Kalau ada penyakit di KPK saya harus akui ada. Apa itu, Mas? Misalnya adalah kenapa koordinasi dan supervisinya tidak berjalan? Ya karena ada persoalan di situ. Penyidiknya itu adalah orang-orang kejaksaan dan kepolisian yang eselonnya memang rendah. Dan pada saat yang sama dia tidak independen. Kenapa tidak independen? Karena dia suatu saat pasti akan pulang ke kejaksaan dan kepolisian. Dia masih menyusu dengan induk institusinya. Dia dalam tanda kutip hampir dipastikan menyusu sama induknya. Jadi ketika dia melakukan upaya yang agak kurang ajar pada lembaga pengusulnya, pada saat yang sama dia akan pulang. Itu akan otomatis akan terganggu. Hal-hal lain lagi misalnya, ini contohnya, ada 55.000 laporan perkara korupsi di KPK sampai saat ini. 55.000. Jumlah karyawan KPK itu 700. Taruhlah terverifikasi adalah 10% diantaranya. Dari 55.000, 10% diantaranya masuk ke verifikasi kasus korupsi. Cuma 10% kita ambil nih. Berarti 5.500. 5.500 dikerjakan oleh 70 orang penyidik. Tidak make sense bagi saya. Nah, jadi kalau mau melihat KPK-nya, kenapa ada agak tertatih, kenapa gagal, rasanya terlalu remeh ketika langsung menghubungkan dengan kualitas seorang komisioner. Tapi tadi kan Anda katakan ada banyak problema di situnya. Soal yang penyidik tadi yang dari kejaksaan dan kepolisian, kita tahu salah satu yang disebutnya adalah dari kepolisian ada rahasia. Apakah itu artinya Anda menafikan kalau Chandra Hamzah masih bisa dilihat dulu timingnya, Adira Harja, Anda bisa pastikan ini ada kemungkinan. Nah, ada beberapa penyidik lain yang sudah dipulangkan kan. Ya sudah kembali lagi betul. Lalu kemudian dalam beberapa tanggapan orang mengatakan Ferry Wibisono juga dilakukan yang sama. Yang intinya ingin saya katakan begini, Marzuki Ali ketika ingin melihat kasus atau ingin menyatakan suatu hal, rasanya harus melihat dulu ini penyakitnya apa sih. Kalau penyakitnya adalah kenapa KPK lamban? Karena kekurangan orang, jangan-jangan harus ditambah orangnya. Kalau penyakitnya adalah penyidiknya yang tidak independen, independen kan penyidiknya. Caranya? Itu balik lagi DPR. Memang ubah undang-undang, harus. Tetapi rasanya itu yang lebih fair dibanding kemudian gagalnya KPK atau agak lambannya KPK di beberapa perkara itu disimpulkan adalah kualitas komisionernya jumpin lagi, kemudian karena kualitasnya maka harus dibubarkan. Itu kan ada lompatan logika tuh yang menurut saya agak tidak linear, tidak pas.
satu sudah tidak bersambung, lompat-lompat terus. Itu yang kedua. Nah, makanya yang ketiga saya ingin katakan begini. Kalau pertanyaannya, sulitkah menemukan orang baik? Menurut saya sebenarnya tidak. Negeri ini kan banyak orang baik. Yang selalu sulit dinaikkan itu sebenarnya karena dia tidak diinginkan oleh konstelasi. Kita harus ingat, ada yang namanya pansel, lalu ada namanya proses politik di DPR. Saya tidak tahu bagaimana jaminan kita dengan proses politik di DPR. Tapi seringkali proses politik di DPR itu adalah menyembelih, bukan memilih orang baik. Oke, Bang Zainal, saya tahan dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.